Selamat datang di video belajar Golang. Di video ke-6 ini, kita akan membahas apa itu Golang JSON Input Output atau I/O, serta bagaimana cara membuatnya. Kemudian, kita juga akan membuat studi kasus sederhana yang bakal seru. Jadi, pastikan tonton sampai habis. Sebelumnya, kenapa JSON dan I/O penting? Bayangkan teman-teman punya sebuah aplikasi yang berjalan di server, dan aplikasi ini perlu untuk berkomunikasi dengan aplikasi lain. Maka ia pasti akan perlu menerima data dan juga perlu mengirim data. Seperti contoh gambar ini, seperti yang kita lihat ya. Jadi ada aplikasi di sini, menerima itu seperti kita mendapatkan request dari aplikasi lain gitu ya. Kemudian kalau kita mengirim data itu seperti kita mengirimkan respon. Jadi dari request yang kita terima dari aplikasi lain, kita kembalikan berupa respon. Nah, respon ini itu seperti mengirim data. Nah, agar semua aplikasi bisa saling mengerti, mereka butuh bahasa yang sama, yaitu JSON sebagai bahasa universal dan I/O sebagai sistem pengirim pesannya. JSON atau JavaScript Object Notation hanyalah format teks untuk merepresentasikan data. Meskipun namanya ada JavaScript-nya, dia bisa dipahami oleh bahasa pemrograman apa saja dan mudah dibaca oleh manusia. Itu yang penting. JSON memiliki struktur data berupa key dan value. Jadi di sini ini adalah data JSON ya, data JSON di mana dia karakteristiknya adalah key dan juga value. Nah, sedangkan struct dia juga sama. Nah, tapi di video sebelumnya struct yang kita buat itu tidak ada JSON nama lengkap. Nah, ini bisa kita buat, namun ada syaratnya. Kita harus mengimport package JSON. Dalam JSON kita akan mengenal yang namanya serialisasi dan juga deserialisasi. Nah, apa itu? Serialisasi atau marshalling adalah proses mengubah data dari format struct menjadi JSON. Sebaliknya, kalau deserialisasi adalah mengubah data format JSON ya ke struct. Untuk contohnya, nah di sini. Jadi di sini kita buat struct, ya, kemudian kita tambahkan JSON di sini, atributnya kita jelaskan menggunakan JSON. Kemudian di function main untuk melakukan serialisasi kita bisa menggunakan fungsi marshal. Jadi di sini kita isi dulu data struct usernya, kemudian dari sini kita panggil JSON titik marshal, kemudian kita masukkan usernya. Nah, perintah ini dia akan mengembalikan dua data, yaitu errornya kemudian datanya. Nah, seperti yang kita udah bahas di video-video sebelumnya, setiap error di Golang itu harus dicek gitu ya. Harus dicek apakah dia itu nil. Nah, kalau dia nil berarti dia gak ada error. Kalau dia tidak nil berarti dia ada error. Kemudian baru kita print. Nah, agar lebih jelas kita praktek ya. Silakan buka file Explorer. Kita bikin file baru di sini. 6. Belajar Golang H6. Kita masuk. Kemudian kita inisialisasi terlebih dahulu seperti biasa. Open terminal. Kemudian kita ketikkan go mode init, nama projectnya Golang H6. Ini saja ya. Enter. Nah, sudah. Kita masuk ke Visual Studio Code menggunakan code titik. Enter. Nah, di sini kita buat file main.go-nya. Pertama, kita tuliskan dulu package, kemudian kita import
Nah, di sini kita butuh yang namanya encoding string ya, encoding slash JSON, dan juga kita butuh fmt. Tuh. Nah, selanjutnya kita coba buat struct-nya terlebih dahulu ya, dengan cara type user, kita namai user struct. Nah, di sini kita pakai nama lengkap untuk atribut ya, dengan tipe data string. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan fungsi dari JSON ini agar dia seperti JSON gitu ya. Di sini JSON titik 2. Jadi ini pakai tanda backtip ya di sini. Di bawah letak tombolnya itu di bawah ESC gitu ya. Kemudian JSON, dari sini JSON kita tuliskan nama atributnya atau key-nya kalau dalam JSON ya. Key-nya itu adalah nama lengkap. Nah, tapi di sini kita jadikan string. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua adalah umur. Umur di sini kita pakai integer. Kemudian kita JSON umur. Nah, selanjutnya kita coba melakukan serialisasi atau marshalling di main function. Nah, sini pertama kita bikin variabel user yang isinya adalah data sesuai dengan template struct yang kita buat. User di sini. Nah, di sini nama lengkap itu Galih Arya. Kemudian kita juga butuh umur 20. Sudah. Selanjutnya adalah kita melakukan serialisasinya dengan cara JSON datanya, kita buat variabel JSON data, kemudian variabel error untuk menangkap errornya. Kita panggil metode yang namanya JSON.marshal. Nah, di sini. Terus kita masukkan usernya. Nah, jangan lupa setiap error di golang itu harus dicek. If error tidak sama dengan nil, nah apa yang kita lakukan? Kita print saja fmt titik kita print line errornya. Di sini kita tambahin dulu ya, error ini spasi, ini fmt kita tipu, kemudian kita return. Selanjutnya adalah jika dia nil atau tidak ada error ya, berarti kita coba print aja hasilnya seperti apa. fmt titik print line. Nah, karena di sini JSON data itu sudah berubah menjadi JSON, maka kita perlu print dia itu sebagai string JSON data seperti ini. Nah, oke, coba kita running ya. Oke, untuk runningnya go run main.go, enter. Nah, di sini dia sudah berformat seperti JSON ya. Di nama lengkap diikuti dengan Galih Arya, jadi ini key value. Kalau tadi kita telah melakukan serialisasi, nah sekarang coba kita melakukan deserialisasi. Untuk melakukan deserialisasi kita perlu data JSON-nya terlebih dahulu, karena
deserialisasi ini kita mencoba untuk merubah data JSON menjadi struct ya, atau teks biasa gitu. Jadi di sini kita buat datanya JSON, nama lengkap, umur, kemudian dari sini kita buat variabel JSON data ya, kemudian kita masukkan ke JSON string gitu. Jadi kita convert ke byte gitu. Dari situ kita bikin variabel user dengan tipe data user ini, tipe data struct-nya. Nah, di sini kita panggil unmarsal. Jadi bukan marsal. Marsal untuk serialisasi, kalau unmarsal untuk deserialisasi. Nah, kemudian kita kirim JSON datanya baru dan juga usernya. Nah, di sini kita pakai n ya, agar dia benar-benar merubah data user ini. Kemudian seperti biasa dicek apakah error. Kalau error kita print errornya apa. Nah, kalau misal nggak error, kita coba print data yang sudah dijadikan string seperti apa. Oke, yang kita lakukan apa? Yang pertama kita akan buat JSON-nya terlebih dahulu. JSON string ya, sama dengan active. Nah, di sini nama lengkap kita rubah namanya Budi Pranata 30. Nah, kemudian kita bikin variabel untuk menampung data JSON yang dikonversi ke byte. Contohnya JSON data kita konversi ke byte ya, byte. Nah, di sini JSON string. Selanjutnya adalah kita coba buat variabel baru var user dengan tipe data struct-nya user. Baru kita lakukan unmarsal dengan cara kita tangkap errornya, kemudian JSON titik unmarsal, kita kirim JSON-nya dan juga end usernya. Jadi di sini dia akan merefer ke sini, dia akan berubah datanya dari variabel user ini, yang mana variabel user ini bertipe data struct yang ada di sini. Jadi ini nanti akan merubah data si struct-nya seperti itu. Selanjutnya, ini agar tidak error, komen dulu ya. Selanjutnya, jangan lupa kita cek error if tidak sama dengan nil, berarti dia error. Kita return aja langsung errornya. Nah, kalau dia nggak error, kita langsung kita print ini aja, user nama lengkap dan user titik umur. Nah, sekarang coba kita running. Nah, benar. Di sini struct kita sudah ada datanya, yaitu Budi Pranata dan juga umurnya 30. Sayangnya, serialisasi dan juga deserialisasi berjalan di memori, sehingga dia cocok untuk data yang kecil atau data yang dimuat di memori. Nah, di Golang, selain serialisasi dan deserialisasi, tersedia fitur reader dan juga writer dari package I/O. Reader mewakili sumber dari mana kita bisa membaca sebuah aliran data, sedangkan writer mewakili tujuan kemana kita bisa menulis aliran data, seperti konsep kita di awal tadi, bagaimana kita menerima request dan juga kita memberikan sebuah respon. Dari sini kita coba buat sebuah studi kasus registrasi user, di mana kita akan melakukan validasi, misalnya password pendek atau username-nya nggak ada atau kosong. Kemudian terakhir kita akan mengirim respon menggunakan I/O ini. Oke, agar lebih kebayang kita coba praktek saja. Oke, ini saya hapus semuanya terlebih dahulu.
Yang pertama kita tulis package main dulu ya. Kemudian apa yang perlu kita import di studi kasus ini? Yang kita butuhkan adalah import. Yang pertama adalah tentu saja JSON, encoding JSON. Kemudian yang kedua adalah FMT untuk mencetak ke layar. Yang ketiga log untuk melihat lognya nanti ya. Kemudian yang terakhir kita butuh Nets HTTP, komunikasi datanya. Nah, sekarang apa yang harus kita buat terlebih dahulu? Yang pertama kita buat adalah struct-nya. Type register payload. Jadi payloadnya untuk register kita buat di struct. Yang kita butuhkan adalah username dan juga password. Mungkin kita tambahi email ya. Email. Sudah. Selanjutnya adalah kita buat sebuah responnya. Jadi ini untuk requestnya nanti atau payloadnya nanti, sedangkan untuk responnya sendiri kita juga harus buat. Jadi untuk responnya kita juga bentukkan dalam struct. Nah, untuk responnya kita hanya akan mengirim status, tipe datanya string ya, dan juga message. Selanjutnya kita buat sebuah function untuk registrasi, untuk menghandle registrasi. Nah, dengan parameter, nama parameternya terserah ya, tapi tipe datanya adalah kita ambil dari http titik response writer dan juga R kita pakai pointer ya ke http request. Agar lebih mudah, di sini saya menamai parameternya yaitu W dan juga R. Jadi W itu anggap saja write, kalau R itu untuk read. Selanjutnya kita harus set dulu nih, dia content type-nya harus jadi JSON dulu dengan cara kita pakai W ini ya, karena kita melakukan setting W titik headernya kita set dia, kita set menjadi content type application JSON. Kemudian yang kedua adalah kita cek if, kita validasi sedikit di headernya. Jika R, kita baca ya, kita baca requestnya. Jika requestnya itu tidak menggunakan method post, maka kita kirimkan respon berupa metode tidak diizinkan dengan cara w.write header, kemudian kita kirim responnya http titik status method not allowed. Kemudian baru kita kirimkan responnya berupa message dengan cara JSON titik new, kita encoder ya. Jadi kita harus encoder sama seperti kita melakukan Marshall. Kita encoder dari W-nya yang kita tulis, yang akan kita tulis, kita encode, kemudian kita masukkan responnya.
Selanjutnya, kita siapkan dulu wadah untuk pilot yang dikirim dari aplikasi lain. Var pilot dengan tipe struct-nya ya, dengan tipe struct-nya register pilot. Register pilot di sini. Kenapa error? Undefined, kita kopas agar tidak tipu. Oh, kita di sini yang tipu register pilot. Ini register pilot sudah. Nah, sekarang kita coba decode pilotnya dengan cara error JSON titik new decoder. Jadi dari requestnya kita decode menggunakan decoder menggunakan r request titik body. Nah, baru kita decode di sini. Decode dari n pilot. Jadi kita rubah menggunakan n pilot. Selanjutnya jangan lupa karena dia mengembalikan error, kita harus cek if error tidak sama dengan nil, maka w titik, kita rubah status code-nya ya menjadi bad request dengan cara w titik write header http bad request. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita kirim message-nya. JSON titik new encoder w di sini titik encode. Apa yang kita encode yaitu responnya. Pilot tidak valid itu ya. Nah, kita akan coba menambahkan sedikit validasi lagi, yaitu validasi ketika username-nya itu string kosong dan juga panjang passwordnya itu kurang dari 8. Jadi yang pertama kita cek if pilot titik username itu sama dengan string kosong atau panjang dari pilot passwordnya itu kurang dari 8, maka kita akan w titik write header, kita ganti status code-nya menjadi http titik bad request atau 400 kalau tidak salah ini. Baru kita kirim parameternya. Oh iya, kita lupa di sini return. Jangan lupa return. Nah, di sini kita kirimkan responnya. Nah, jadi username tidak boleh kosong dan password minimal 8 karakter. Selanjutnya, kalau dia lolos semua validasi, maka kita akan lakukan log di sini. Log ini digunakan untuk memantau aplikasi kita. Kita pakai printf ya, pakai printf. Kemudian user baru. Ini kalau berhasil, user baru telah diregistrasikan. Nah, kita kirim parameter di sini. $s %s ini adalah string ya. Jadi ini nanti akan diisi dengan data string. Nah, datanya dari mana? Dari sini. Pilot titik username. Di sini kita butuh lagi username dan juga email ya. Email %s ini semacam variabel gitulah ya di dalam string. Di sini kita kirim pilot email. Jadi kita langsung print saja di sini. Oh, tapi sebelum itu kita harus bikin status code-nya berhasil. Berarti w titik write header kita jadikan http status created
karena ini membuat sebuah user. Nah, baru di sini kita kirimkan responnya JSON. Nah, di sini JSON encoder sukses, user berhasil diregistrasikan. Kita jalankan di fungsi main. Jadi main di sini kita http titik handle function dari path-nya itu adalah slash dengan endpoint ya, ini namanya endpoint register. Nah, dia akan, jadi kalau kita mengakses endpoint ini, dia akan mengakses function yang ini, registration handler ya, registration handler. Nah, di sini kita print fmt, kemudian di sini kita log saja ya, log titik fatal dengan http titik listen and serve di port 8080 dan deal. Oke, kita coba jalankan. Sekarang kita coba jalankan go run main.go. Halo. Nah, ini sudah berjalan. Nah, untuk menjalankannya atau mengetesnya, kita coba buka terminal yang baru. Jadi ini biarkan berjalan, kita buka terminal yang baru. Kita pakai gitu saja. Untuk mengakses endpointnya tadi, coba kita akses seperti ini. curl min x ya, dengan post karena metodenya post. Jadi kita tidak bisa mengakses melalui web browser karena metodenya post ya. Dan di sini kita ketik content minus type ya, apa application slash json. Kemudian di sini min d. Nah, ini datanya. Pertama username, kedua gale, kemudian email, ini terserah. Selanjutnya password. Kemudian di sini http 2// localhost, portnya 80. Nah, 80. Kemudian kita mau akses endpoint register. Nah, coba kita hit. Nah, sukses. Jadi dia mengirimkan, karena kita udah memenuhi fieldnya semua ya, jadi dia mengirimkan respon status sukses, user berhasil diregistrasikan. Nah, sekarang coba kita buat, kalau misal passwordnya kita kurang dari 8, jadi misal passwordnya 123, harusnya respon yang diberikan itu adalah payload tidak sesuai gitu ya. Coba kita enter. Nah, di sini benar, status error, message-nya username tidak boleh kosong atau minimal 8 karakter. Seperti itu. Atau sekarang coba kita username-nya yang kosong.
string kosong. Di sini passwordnya 456789. Enter. Nah, dia tetap error. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.